seperti padang yang terbuka. Terjemahan Inggris berkata, city, a town without walls. Seperti kota yang tidak punya tembok. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Sakaria pasal yang kedua 1-5. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem. Untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah. Katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudaraku, pembacaan kita kali ini membahas penglihatan ketiga yang Tuhan nyatakan kepada Sakaria. Penglihatan yang ketiga ini sangat luar biasa karena berhubung langsung dengan keberadaan kota Yerusalem. Setelah berdiam lagi di Yerusalem, saudara, rombongan pertama orang Israel yang kembali ke Israel untuk membangun kembali bait suci, mereka terjebak dengan rasa takut dan putus asa. Kenapa saudara? Karena mereka terjebak antara masa lalu yang ada di Babel, di mana pengalaman masa lalu mereka dihadapkan pada kemegahan kota Babilonia dengan penyembahan berhalanya yang ekstravaganza. Mereka terjebak pada pandangan kehebatan masa lalu dan juga takut untuk masuk pada ketidakpastian. Akan terjadi apa kita nanti dengan reruntuhan ini. Saudara, mereka terkotak pada ukuran masa lalu yang menguasai paradigma mereka. Penglihatan yang ketiga ini adalah terobosan Tuhan yang dahsyat untuk mengeluarkan mereka dari mental blok Babylonian untuk masuk pada mental kerajaan Allah. Saudara, Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang sanggup untuk berbuat sesuatu yang manusia tidak dapat kerjakan. Dia sanggup untuk mengerjakannya. Kita harus berhenti menggunakan ukuran Babel dalam mengukur umat Tuhan. Ukuran kita harus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada ukuran Tuhan. Generasi muda, generasi baru, ada panggilan untuk saudara untuk memakai ukuran Tuhan yang tidak terbatas seperti kota tanpa tembok. Ukuran yang dipakai itu sebenarnya seperti batasan-batasan yang dipakai kepada kita. Dalam konteks ini adalah kepada orang buangan tersebut. Makanya kemudian datang malaikat satu berkata, katakanlah kepada mereka itu, gak usah diukur lagi. Sebab nanti Yerusalem atau umat Tuhan itu akan menjadi seperti kota yang tanpa tembok. Terjemahan bahasa Indonesia berkata seperti sebuah tanah lapang yang sangat luas. Gak dibatasi lagi, dia begitu terbuka, seperti padang terbuka. Itu terjemahan Indonesia, seperti padang yang terbuka. Terjemahan Inggris berkata, city, a town without walls. Seperti kota yang tidak punya tembok. Gak ada batasan-batasan di dalamnya. Coba pikirkan saudara, banyak kita terbatas oleh pengalaman masa lalu kita. Seperti orang-orang Israel ini yang kembali, mereka terkotak pada setelah 70 tahun ada di Babel, mereka berpikir seperti orang Babel, mereka merasa seperti orang Babel. Sekarang mereka pulang ingin membangun bait suci di Yerusalem, mereka terus terbawa kembali kepada Babilonia. Tuhan mau keluarkan mereka. Maka Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Sekarang begini, jangan pakai ukuran yang lama, jangan pakai value yang lama, nilai-nilai yang lama harus ditinggalkan. Sekarang kita masuk kepada ukuran yang baru. Tidak ada lagi batasan di situ. Tuhan mau kita masuk, yang menjadi pembatasnya adalah Tuhan. Sebab Tuhan berkata, akulah yang akan menjadi tembok sekeliling mereka, tembok berapi, dan aku juga akan menjadi kemuliaan di tengah-tengah mereka.
Tuhan berjanji bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, atau terjemahan dalam King James Version, kota tanpa tembok, yaitu a town without walls. Karena Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Nubuatan yang Tuhan katakan lewat Sakaria ini bermakna sangat penting, bahwa kita tidak perlu lagi dibatasi oleh batasan yang dibangun oleh pengalaman masa lalu, tapi menjadikan Tuhan sebagai batasan kita. Dia mau kita menjadi kota tanpa tembok. Benar saudara. Tuhan mau supaya batasan kita adalah pribadinya sendiri. Dan dia akan menjadi tembok berapi sekeliling kita. Artinya Tuhan mau menjadi batasan buat kita. Ya. Seperti Tuhan berkata begini, kedangkan sayapmu dan terbanglah. Amin. Aku akan jadi langitnya. Kamu terbang aja. Sebab kamu akan temukan kebebasan yang sejati di situ. Kebebasan di dalam kehendaknya. Tuhan mau kita semuanya meninggalkan apa yang di belakang kita untuk masuk pada apa yang di depan yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara tidak bisa batasi hal ini. Sebab Tuhan punya masa depan yang gilang gemilang buat saudara. Jangan biarkan satu kesalahan di masa lalu atau banyak kesalahan di masa lalu saudara mendefinisikan kehidupan saudara. Sebab Tuhan punya masa depan yang gilang gemilang buat saudara. Dia akan menjadi kemuliaan bagi kita. Wow, saya sangat excited untuk mengatakan ini. Yang lama berlalu, yang baru datang. Amin. Jangan batasi Tuhan yang mau berkarya dalam dan lewat hidup saudara. Amin. Jangan biarkan masa lalu kita, masa lalu dari latar belakang keluarga kita atau pendidikan kita yang menghalangi saudara. Karena sebenarnya Tuhan saja yang menjadi batasan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.